Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 Minopolo Wijen yang sangat saya hormati. Kita awali perjumpaan virtual kita hari ini dengan bacaan basmalah supaya hari ini kegiatan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya selaku wakil kurikulum akan mensosialisasikan pembelajaran literasi dan numerasi di Minopolo Wijen. Kita akan mulai pembelajaran literasi dan numerasi ini pada tahun ini. Nah, apa sih literasi dan numerasi? Mengapa kita harus melaksanakan itu? Kita akan bahas tuntas di media virtual ini. Tetap semangat ya. Bapak Menteri Pendidikan ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kualitas siswanya, kualitas gurunya. Itu bagaimana caranya supaya Indonesia ini kualitasnya lebih bagus daripada kemarin-kemarin. Tatanan baru asesmen dan kurikulum. Jadi beliau membuat tatanan baru ini untuk penilaian dan kurikulum yang kira-kira bisa meningkatkan kualitas itu. Yang pertama adalah literasi dan numerasi menjadi muatan utama asesmen dan kurikulum. Jadi pada penilaian dan kurikulum itu mengutamakan literasi dan numerasi. Apa sih literasi? Literasi itu berarti membaca dan numerasi itu berhitung. Jadi antara membaca dan berhitung itu dikaitkan dengan pelaksanaan sehari-hari. Nah, dalam kurikulum pun itu juga mengacu pada budaya literasi. Jadi di sana banyak kegiatan membacanya. Yang ketiga, penguatan Pancasila. Nah, di dalam literasi dan numerasi ini juga diberikan penguatan karakter yang berdasarkan Pancasila. Jadi penguatan apa saja karakter yang akan disampaikan dalam pembelajaran itu mengacu pada isi dari Pancasila. Berikutnya adalah literasi dan numerasi menjadi muatan utama dalam pembelajaran guru-guru ya, terutama di masa kedaruratan pandemi ini. Jadi Bapak Ibu guru sudah mengikuti kegiatan pelatihan yang ada hubungannya dengan literasi dan numerasi. Mungkin itu sekilas. Nah, Bapak Menteri Pendidikan menginginkan profil pelajar Pancasila di Indonesia yang melalui asesmen nasional itu akan mencakup 6 hal ini. Keimanan dan ketakwaan, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. Inilah yang diinginkan oleh Bapak Menteri Pendidikan, supaya pelajar Indonesia itu memiliki 6 karakter ini. 6 karakter ini akan meningkatkan kualitas belajar mereka, akan meningkatkan kualitas cara berpikir mereka yang akan ditemukan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah tingkat atas. Jadi mulai dari SD sampai SMA ini sudah mulai dikembangkan literasi dan numerasi mulai tahun pembelajaran ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, dari apa sih asesmen nasional itu? Asesmen nasional itu penilaian secara nasional. Nah, penilaian secara nasional itu dirancang untuk memotret pendidikan kita. Nah, jadi asesmen nasional ini akan dilaksanakan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas itu dengan koresponden murid, guru, dan kepala sekolah. Yang pertama ini ya muridnya yang akan dites, akan
dinilai secara nasional itu mulai dari kelas 5 ya, bukan kelas 6 sekarang, untuk penilaian nasional, untuk penilaian kualitas ini ya, bukan penilaian kelulusan tapi penilaian kualitas. Itu yang diambil adalah murid kelas 6, kelas 8 SMP nih ya, dan kelas 11. Nah, dari murid kelas 5 ini itu akan diambil maksimal 30 murid. Jadi pemerintah akan mengambil secara acak. Jadi tidak semuanya murid. Jadi hanya murid-murid yang terpilih, tapi bukan sekolahan yang memilih, tapi secara acak, random oleh komputer. Jadi misalnya kita setorkan murid kelas 5 kita, misalnya sejumlah 60 anak. Nah, itu nanti akan dirandom oleh pemerintah siapa saja yang akan mengikuti penilaian nasional. Nah, guru pun juga seperti itu, guru SD, SMP, dan SMA. Jadi semua guru itu akan dites juga, di assessment juga. Selain siswa, guru, kepala sekolah pun juga akan di assessment. Jadi antara 3 ini, murid, guru, dan kepala sekolah, ini akan di assessment yang pertanyaannya itu saling berhubungan. Jadi pertanyaannya ya menyangkut kegiatan yang kalau untuk siswa itu menyangkut literasi dan numerasi, terus kegiatan pembelajarannya, terus bagaimana sikapnya dan sebagainya. Kalau guru ini ya akan pertanyaannya yang mengenai tentang bagaimana cara mengajar guru, dan kepala sekolah sama. Kita lanjutkan. Nah, ini tujuan dari asesmen nasional itu untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Apakah di sekolah itu sistem pendidikannya sudah layak digunakan? Apakah sistem pendidikan di sekolah itu sudah menumbuhkan kreatif dan kritis siswa seperti yang diharapkan oleh pemerintah melalui asesmen nasional tadi. Ada 6 karakter tadi. Nah, ini untuk siswa ini ada literasi dan ada numerasi. Nah, ini untuk materi pembelajaran ya. Jadi di sana tidak ada ujian PKN, IPS, bahasa Indonesia tidak, tapi literasi ini membaca. Jadi mereka membaca teks, kemudian mereka mengerjakan sesuai dengan pertanyaan teks. Untuk numerasi juga seperti itu, dia diberikan konsep, data, dan sebagainya, kemudian mereka menghitung. Nah, kalau dalam literasi dan numerasi ini tidak dibiasakan mulai dari kelas 1, maka anak-anak akan kesulitan untuk berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu bagaimana? Bagaimana cara menjawab ini? Menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini, karena di sini memang ada hubungannya dengan mata pelajaran yang biasanya dipelajari. Hanya saja soalnya ini biasanya mengacu pada kegiatan kehidupan sehari-hari. Nah, selain dari literasi dan numerasi yang di assessment-kan, diteskan, ada juga survei karakter. Nah, ini akan diberi, nanti anak-anak akan diberi sejenis angket gitu ya. Jadi mereka mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan ini, profil pelajar Pancasila tadi. Nah, ada juga survei lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu meliputi keamanan sekolah, bagaimana kebinekaan sekolah, bagaimana sosial ekonominya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana pengembangan gurunya, bagaimana. Di situ akan tampak sekolah itu benar-benar sudah menumbuhkan profil pelajar Pancasila atau belum. Nah, kita lanjutkan untuk kegiatan pembelajarannya yang
mengacu pada literasi dan numerasi. Ini pertama ada literasi. Dalam pembelajaran itu dia menggunakan 4C, komunikasi, kritikal, kolaboratif, dan creativity. Komunikasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana mereka berpikir kritis, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan orang lain, bagaimana mereka kreatif. Nah, di situ akan ditumbuhkan dalam pembelajaran. Nah, ada numerasi juga, numerasi itu berhitung. Nah, ada penguatan karakter yang seperti saya jelaskan tadi. Ada di situ ada menghormati potensi kecerdasan majemuk. Jadi di sana nanti ada, kalau siswanya itu suka membaca, pasti di sana akan diberikan kesempatan banyak membaca. Kalaupun siswa itu suka mendengar, itu pun juga ada. Kita bisa literasi digital, bisa melalui YouTube atau bagaimana, atau melalui radio, atau melalui video guru. Nah, itu bisa. Jadi di sini guru benar-benar menghormati potensi kecerdasan majemuk peserta didik siswanya ya. Nah, semua ini, kegiatan ini itu akan ada di kegiatan pembelajaran. Tapi ya tidak setiap hari harus ada semuanya, enggak. Mungkin satu hari ini ada literasi dan karakter jujur, mungkin besok ada literasi dengan macam-macam kegiatan, mungkin besok lagi ada numerasi dengan kegiatan bekerja sama, ada numerasi dengan kegiatan berkreasi dan sebagainya. Nah, untuk HOTS, apakah ini HOTS? HOTS itu adalah high order thinking skill. Jadi cara berpikir tingkat tinggi. Nah, anak-anak diajari untuk berpikir tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu yang bagaimana? Mereka sanggup memecahkan masalah, mereka sanggup berpikir kritis, kreatif, dan mereka sanggup mengambil keputusan dengan segala konsekuensinya. Nah, di situ mereka harus bisa berpikir, jika saya melakukan sesuatu hal, maka saya akan seperti ini. Nah, berarti keputusan saya bagaimana? Nah, itulah yang selama ini mungkin belum dibiasakan. Nah, dalam pembelajaran, karena pembelajaran selama ini kan hanya mengacu pada IPA harus hafal ini, matematika harus hafal ini. Nah, untuk saat ini Bapak Menteri tidak menginginkan hal seperti itu. Hafalan diperlukan, hanya ditekankan lagi bagaimana siswa itu bisa bersosialisasi, bisa melaksanakan apa yang didapat di sekolah untuk dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Itulah yang diinginkan dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh soal numerasi ya. Salah satu soal numerasi yang diaplikasikan diterapkan pada kegiatan sehari-hari, makan bakso. Nah, ini ada Mira dan ketiga temannya ingin membeli makan secara online. Saat ini kan sudah banyak yang online, gitu. Nah, jika Mira ingin membeli bakso dengan memanfaatkan kupon 1, uang yang harus dibayarkan berapa? Nah, mereka ingin menu ini, harus menghitung. Nah, selanjutnya soal berikutnya. Jika Mira mempunyai uang masih sama soalnya. Jika Mira mempunyai uang 60.000 dan ingin membeli mie goreng dengan memanfaatkan kupon 1, nah, uang kembaliannya yang berapa? Itu yang dihitung. Nah, bagaimana? Nah, ini penerapan. Kita lanjut ke soal yang lebih kompleks lagi. Ini penalaran. Ini harus dihubungkan dengan berpikir
kreatif kritis untuk memecahkan masalah. Ini masalahnya. Nah, ini Mira mempunyai 2 kupon yang dapat dimanfaatkan. Ini punya kupon 1 dan kupon 2. Jika kupon tersebut hanya dapat dimanfaatkan salah satu saja, maka jenis kupon mana dan makanan apa yang sebaiknya dipilih Mira dan teman-temannya? Nah, anak-anak bisa memilih ini dengan beberapa alasan. Mungkin dia memilih A. Kenapa alasannya? Memilih B. Kenapa alasannya? Apa alasannya dia memilih A atau B atau C atau D? Nah, di situ bisa ditemukan anak ini mampu tidak memecahkan masalah ini dan mengambil sebuah keputusan. Kalau dia mengambil keputusan pakai kupon 1, apa yang dia dapatkan? Kalau dia mengambil keputusan menggunakan kupon 2, apa yang dia dapatkan? Nah, itu mereka harus bisa berpikir secara menggunakan nalar mereka dan berani mengambil keputusan. Keputusan itu harus didasari sebuah alasan. Nah, alasannya apa? Nah, dasar alasannya itu yang kita cari dan kita biasakan. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa contoh nih. Jadi anak-anak dibiasakan mulai dari kelas 1 belajar literasi dan numerasi. Harus bisa memecahkan masalah di setiap kelasnya. Nah, untuk pelaksanaan literasi dan numerasi itu kita sudah menyiapkan pemerintah sudah menyiapkan modul. Nah, modul itu memang belum dicetak secara massal. Jadi sekolah kita Minu Polowijen akan memulai pembelajaran literasi dan numerasi. Kita biasakan mulai dari kelas 1. Nah, dalam pembelajaran nanti itu ada 2 jenis yang akan kita berikan pada Bapak Ibu wali murid. Itu ada 2 jenis buku. Ada modul belajar siswa dan ada modul pendamping bagi orang tua. Untuk modul belajar siswa, ini nanti akan berisi kegiatan-kegiatan yang kami perhatikan itu lebih menyenangkan. Mungkin ini ya, seperti ini contohnya, ini isinya modul belajar siswa kelas 1. Ini ada cerita-cerita, jadi tidak membosankan. Dia akan melihat gambar, terus ada ceritanya, di sini membaca. Dan ini kegiatan literasinya ya. Dan ini contoh kegiatan numerasinya. Ini misalnya ada toples isinya coklat. Ini masih kelas 1, jadi lebih sederhana. Ada 8 coklat, yang 3 lollipop, terus yang permen coklat berapa yang berupa permen. Nah, di sini bagaimana caranya? Ada 8 isinya di toples, yang 3 lollipop, berapa yang permen coklatnya. Nah, itu nanti anak-anak belajar memecahkan masalah di sini. Dan untuk modul pendamping untuk modul pendamping orang tua, ini isinya adalah tentang cara-cara Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak belajar. Nah, misalnya ini kegiatan 1. Kalau memang anak-anak itu kelas 1 belum bisa membaca lancar, mungkin mereka bisa melihat ini kan ya. Tapi di sini juga ada keterangan linknya. Keterangan link itu bisa dilihat di YouTube. Jadi anak-anak yang model belajarnya suka mendengarkan, itu bisa mendengarkan melalui YouTube. Nah, itu nanti bisa di-scan atau bisa dibuka linknya. Nah, ini yang kegiatan literasi, dan ada juga yang panduan untuk mendampingi anak belajar pada kegiatan numerasi.
Nah, begitu nih Bapak Ibu. Nah, akan tetapi, nah, karena di masa pandemi ini kami dari pihak sekolah belum bisa memperbanyak modul secara massal, dan kita juga di luar juga belum diproduksi secara massal, maka nanti kami akan mengirimkan buku ini melalui WA. Nah, nanti Bapak Ibu wali murid kesepakatan dengan wali kelasnya masing-masing modul belajarnya yang mau dikirimkan apa. Kalau memang Bapak Ibu hanya mau modul belajar siswa saja, mungkin Bapak Ibu guru juga akan mengirimkan modul belajar siswa. Kalau Bapak Ibu wali murid menghendaki dua-duanya ini dibagikan, maka Bapak Ibu guru juga akan siap mengirimkan modul belajar siswa dan modul pendamping orang tua. Dan kami tidak memaksakan Bapak Ibu untuk mencetak keseluruhan. Oke, kami tidak memaksakan Bapak Ibu untuk mencetak keseluruhan. Jadi mungkin ini nanti ada teknis pembelajarannya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru akan mengirimkan modulnya. Itu dalam bentuk PDF. Nah, nanti akan diberikan bimbingan Bapak Ibu guru. Misalnya ini ya, untuk dibaca dan dikerjakan halaman 7, 16, 20, 16 sampai 18, 27 sampai 30 dan seterusnya. Jadi tidak perlu dicetak secara menyeluruh karena modul siswa itu kalau dicetak secara menyeluruh itu akan satu subtema itu sekitar 100 sampai 150 halaman. Itu hanya untuk tema 1, subtema 1. Hanya untuk 1 minggu. Kalau Bapak Ibu memaksakan mencetak, itu akan mungkin akan memberatkan wali murid yang lain yang di masa pandemi ini beliau sedang sedang kesulitan. Nah, mungkin kesulitan bekerja, kesulitan keluar rumah seperti itu. Kalaupun memang Bapak Ibu memiliki teknologi printer di rumah masing-masing, monggo. Cuma juga Bapak Ibu juga menghabiskan kertas yang terlalu banyak. Jadi kami berharap yang dicetak itu hanya yang dianjurkan oleh wali murid. Kalaupun memang tidak sanggup untuk mencetak, itu bisa dibaca saja PDF-nya melalui HP ataupun laptop kalau punya, dan mengerjakannya di buku tulis mungkin. Ya, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu wali murid bisa kesepakatan dengan Bapak Ibu guru, nggih. Nah, mungkin juga Bapak Ibu guru masih tetap menggunakan Google Classroom-nya yang kemarin, hanya mungkin kan Classroom-nya jenengan kalau memang itu sudah dihapus saja, jenengan buka Classroom lagi untuk kelas baru. Karena biasanya kalau drive-nya sudah penuh, itu sulit untuk mengirim foto dan video. Nah, mungkin Bapak Ibu guru yang kesulitan mengirim video pembelajaran melalui WA, kan kadang di WhatsApp itu kan tidak muat ya kalau videonya agak panjang. Jadi mungkin Bapak Ibu guru akan mengirimkan melalui Classroom. Bisa juga, ada juga mungkin Bapak Ibu guru yang melalui grup WA atau Classroom-nya mengajak diskusi sesuai jadwal pelajaran hari itu. Misalnya saya mengajar kelas 6. Saya mengajar tema jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 misalnya. Nah, saya membuka
membuka grup WA itu untuk proses diskusi. Itu juga bisa. Kalaupun memang tidak mau diskusi lewat WA, juga bisa diskusi melalui Classroom. Tapi ada jamnya, jam-jam tertentu. Jadi tidak mulai pagi sampai siang atau sampai malam itu diskusi. Jadi hanya beberapa. Kalaupun Bapak Ibu yang bekerja dan Ananda tidak membawa HP sendiri, itu mungkin bisa dikoordinasikan dengan wali kelasnya masing-masing. Itu ya, itu yang melalui WhatsApp atau Classroom. Dan nanti dengan Bapak Ibu di rumah mendampingi siswanya untuk menyimak cerita yang tadi, misalnya itu mendampingi anak-anak belajar. Kalaupun memang anak-anak sudah bisa, mungkin Bapak Ibu hanya bersiap saja jikalau Ananda membutuhkan bantuan. Mungkin hanya beberapa kali pertanyaan, mungkin mereka butuh tempat bertanya. Itu Bapak Ibu harus siap untuk menampung pertanyaan mereka. Kalaupun tidak bisa menjawab, bisa dicarikan jawabannya di Google atau di media lain, atau tanya kepada gurunya. Dan numerasi pun juga seperti itu, sama membimbing orang tua di rumah, karena kita saat ini masih menggunakan metode daring ya. Mohon maaf sekali kami tidak bisa maksimal mendampingi anak-anak belajar pada jam belajar. Nah, mungkin juga di kegiatan Bapak Ibu guru nanti itu akan diberikan kegiatan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan di rumah. Nah, ingatan nggih Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan silakan disampaikan kepada Bapak Ibu guru, dan silakan didiskusikan dengan Bapak Ibu wali kelas supaya kegiatan pembelajaran kita selama pandemi ini bisa berjalan dengan lancar dan kita sama-sama mendapatkan yang terbaik untuk generasi penerus bangsa kita ini. Terima kasih nggih. Tetap semangat, kita semangat belajar dari rumah. Saya pun, kami Bapak Ibu guru juga semangat mengajar dari rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Terima kasih. Sampai di sini sosialisasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.